Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Laksono dengan NIM 2411080005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengenali pemberantasan tindakan pidana korupsi. Di antaranya peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindakan pidana korupsi adalah satu, delik korupsi dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan suatu sistem yang merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas keseragaman diundangkan dalam Satpol 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Dua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasaan Perang Pusat nomor PRT Perpu 013 1950 yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada yang telah dikenali sejak dulu. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perorang pusat tentang pemberantasan korupsi bersifat darurat sementara dan berdasarkan undang-undang dalam keadaan normal. Hal ini memerlukan penyesuaian atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan. Itulah lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana. Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960 sampai 1970. Tidak diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. Yang kelima ada TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, polisi dan nepotisme. Melalui penyelenggaraan sidang umum istimewa MPR disusunlah TAP nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, koalisi dan nepotisme. TAP MPR ini dalamnya memutar banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan Orde Reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, koalisi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR nomor 11 MPR 1998, yaitu tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, koalisi dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian koalisi dan nepotisme. Dan yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 diatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.
Dan yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu sebagaimana telah disebutkan di atas. Beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. Yang sembilan, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang ke-10 ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption UNCAC 2003. Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nations Corporation Against Corruption atau UNCAC sebagai hasil dari konferensi Merda. Yang ke-11 ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP Nomor 71 Tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksana peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi, menyampaikan saran dan pengaduan kepada penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK. Yang ke-12, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Impres Pemberantasan Korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Dan seterusnya ada latar belakang lahirnya delik korupsi dalam undang-undangan korupsi. Secara umum, lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Dan kedua, ada delik korupsi yang diambil dari KUHP, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP dan diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur dalam KUHP. Selanjutnya ada delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang kita dapat membedakan beberapa perbuatan yang sebagai delik korupsi ataupun delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah: satu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi. Yang pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang dalam memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi di mana perbuatan memperkaya tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang kedua ada Pasal 3. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi, pada intinya melarang perbuatan mengambil atau mencari keuntungan, yaitu mengambil atau mencari keuntungan yang dapat
dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana. Yang ketiga, pasal 13, perbuatan utama yang dilarang dalam pasal 13 sebagaimana perbuatan korupsi. Yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Yang kelima ada yang keempat ada pasal 15. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 4, pasal 14. 5, pasal 5 delek korupsi yang diatur dalam pasal 5 adalah apa yang kita kenal sebagai korup- korupsi atau suap. Pasal nomor yang keenam ada pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari pasal 418 KUHP. Yang ketujuh ada pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12 adalah tindak pidana korupsi yang secara terbatas hanya dapat diterapkan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum. Tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang kedelapan ada pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Delik korupsi yang diatur di dalam pasal 6 merupakan pemberatan delik berkualifisir dari apa yang diatur di pasal 5. Delik korupsi berupa suap ini juga dibagi menjadi dua, yaitu delik memberi suap yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan delik korupsi menerima suap yang diatur dalam pasal 6 ayat 2. Dan yang ke-9 ada pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jauh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemborong ahli bangunan yang dapat membantu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara. Yang ke-10 ada pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 8 adalah apa yang kita kenal sebagai dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang dalam perbuatan korupsi berdasarkan pasal ini adalah A. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan. B. Memberikan uang atau surat berharga tersebut yang diambil atau digelapkan oleh orang lain. Yang ke-11 ada pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, so Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 9 ditunjukkan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memasukkan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris dan lain-lain. Yang ke-12 ada pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jauh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pegawai negeri atau orang yang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatan. Selanjutnya ada gratifikasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001
memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B. Dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan bahwa pengertian gratifikasi dalam pemberian pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi peminjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi hanya ditunjukkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.